Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nurul Haq selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, dan saya sendiri Evi Cahyati dengan NIM 2221071 izin menjelaskan tentang Hadis Tarbawi untuk tugas UTS mata kuliah Hadis Tarbawi. Di sini saya akan menjelaskan dua hadis Tarbawi, yaitu tentang tujuan pendidikan Islam. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana aktsaru du'ain Nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Muttafaqun alaih. Dijelaskan di sini, menurut Syekh Dr. Abdul Bari bin Awad Al-Subaidi menyampaikan bahwasanya doa ini sungguh luar biasa karena memiliki kata dan makna yang menyeluruh. Dan doa ini mencakup semua doa-doa apa yang kita butuhkan di dunia ini dan apa yang dibutuhkan di akhirat kelak. Dan ini yang terbaik. Doa ini juga menangkal semua kejahatan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran ini. Menurut Syekh Abdul ini, bahwa doa ini adalah doa yang terbaik dari seluruh doa, karena doa ini mencakup doa-doa yang dibutuhkan manusia dari seluruh doa. Dan doa ini juga akan dibutuhkan di akhir nanti, yang paling dibutuhkan di akhir nanti. Lalu selain doa ini bermanfaat, mencakup semua doa-doa yang lain, doa ini juga menangkal semua kejahatan, untuk menangkal kejahatan di yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jikalau seseorang merenungkan doa ini, maka secara sadar ataupun tidak sadar, doa ini mengarahkan adanya hubungan yang saling melengkapi antara satu dan lainnya, yaitu dunia dan akhirat. Karena dunia ini adalah tempat untuk mengambil bekal untuk kehidupan abadi yang akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat, seseorang membutuhkan ilmu untuk menggapai tujuan tersebut, baik itu ilmu duniawi ataupun ilmu ukhrawi. Dan cara kita untuk mendapatkan ilmu tersebut dengan pendidikan, lebih-lebih lagi pendidikan Islam, karena di situ kita dididik atau diarahkan dalam mindset kita agar akhirat menjadi orientasi kita. Dan tentramlah kehidupan ini jika mindset tersebut telah tertanam di diri kita. Dijelaskan di sini juga
doa ini untuk bekal di akhir nanti. Dan doa ini adalah hubungan untuk melengkapi antara sesuatu dari dunia dan di akhirat. Lalu hubungan doa ini dengan pendidikan yaitu agar seseorang bisa mencapai kebahagiaan selain di dunia tetapi di akhirat juga. Dan em, manusia juga membutuhkan ilmu untuk menggapai tujuan yang baik, entah itu di dunia duniawi atau di dunia akhirat. Terlebih lagi yaitu eh, tujuan tersebut adalah untuk pendidikan Islam, pendidikan ataupun lebih-lebih pendidikan Islam, agar pikiran kita, mindset kita itu bisa terjaga dan bisa selalu berpikir eh, tentang agama dan bisa meluruskan tujuan hidup kita. Maka dari itu sangatlah penting pendidikan Islam ini dari sejak buaya sampai ke liang lahat. Seperti nilai terbaru yang terkandungnya adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat kita membutuhkan ilmu. Yang kedua, doa ini mencakup segala kebaikan dunia, keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, doa ini menghindarkan kita dari api neraka karena keberkahan ilmu yang kita peroleh. Maka dari itu, doa ini juga bermanfaat untuk kehidupan kita, terlebih lagi untuk kehidupan dunia sampai nanti ke akhirat. Untuk hadis yang kedua yaitu pendidik memperhatikan kemampuan peserta didik. Wan Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amirna an nukallima nasa ala qadri uqulihim akhrajahu Dilmi fil musnad mufurdusu bisinadi dha'ifi marfu'an. Mufradatnya nukallima yaitu berbicara, qadar kadar pikiran, uqulihim mereka. Terjemah dari Terjemahnya dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berbicara dengan orang dalam bahasa yang mereka dapat pahami. Penjelasan hadis ini yaitu sebagai seorang pendidik hendaknya mampu memperhatikan tingkat kemampuan peserta didiknya yang berbeda-beda. Dengan kemampuan tersebut, diharapkan pemahaman materi yang disampaikan pendidik dapat diterima peserta didik secara optimal. Keterampilan dalam menjelaskan ini tidak berorientasi pada hafalan seseorang peserta didik terhadap materi yang disampaikan, melainkan peserta didik mampu memahami sepenuhnya terhadap materi yang disampaikan. Dalam penjelasan ini, bahwa setiap pendidik mampu membawa suasana di dalam kelas, terlebih lagi terhadap peserta didik. Dan seorang pendidik tidak harus menghafal materi yang akan dijelaskan kepada peserta didik, tetapi memahami materi apa yang akan dijelaskan nanti kepada peserta didik. Karena um, pendidik biasanya di kebanyakan dalam sekarang sekarang ini pendidik lebih banyak yang menelantarkan peserta didiknya, seperti mereka hanya meninggalkan
materi untuk dibaca tetapi tidak untuk dijelaskan. Maka itu akan sangat menyulitkan peserta didik ke depannya. Dan dari penjelasan tadi yang dibaca, maka seharusnya pendidik harus bisa mengoptimalkan suasana kelas, yaitu dengan memahami materi yang akan dijelaskan kepada peserta didik, agar nantinya peserta didik lebih memahami materi yang disampaikan. Adapun aspek yang perlu diperhatikan seorang guru dalam menjelaskan materi, yaitu penjelasan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, di sini juga pendidik harus bisa menyesuaikan karakteristik setiap anak keseluruhan peserta didik, seperti dalam mengajar, eh, jangan hanya menggunakan satu metode, satu media pembelajaran, tetapi bisa dengan beberapa media pembelajaran. Yang kedua yaitu penjelasan harus diselingi tanya jawab dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran. Nah, biasanya pendidik itu seperti tadi yang telah dijelaskan, hanya memberikan materi tetapi tanpa menjelaskan. Maka dari itu, pendidik harus bisa menjelaskan dengan optimal, dengan jelas kepada peserta didik. Lalu setelah itu diselingi dengan tanya jawab, yang nantinya kegunaan tanya jawab ini adalah untuk eh, menegaskan apakah peserta didik tersebut paham dengan materi yang dijelaskan apa tidak. Yang ketiga yaitu penjelasan harus sesuai dengan contoh yang konkret dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Setelah tanya jawab yaitu pendidik harus bisa memberikan contoh. Nah, contohnya ini tidak harus dengan contoh yang sulit, tetapi dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari yang bisa dipahami, yang bisa lebih dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya, nilai tarbawi yang dapat dipetik di dalam hadis kedua ini, yaitu memahami masing-masing kemampuan peserta didik, kedua menguasai keterampilan menjelaskan, yang ketiga menghargai perbedaan. Maka dari itu eh, peserta pendidik mampu memahami masing-masing kemampuan peserta didik. Jangan eh, mengajarkan mereka tetapi di luar batas kemampuan peserta didik, karena itu akan menyulitkan peserta didik. Yang kedua itu menguasai keterampilan menjelaskan. Sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru harus bisa memiliki keterampilan menjelaskan agar nantinya anak-anak lebih memahami, lebih lebih senang dalam belajar. Yang ketiga itu menghargai perbedaan. Karena di sini di setiap eh, peserta didik pasti tidak semua memiliki kesamaan dalam kemampuan. Banyak ada perbedaan di dalam masing-masing peserta didik. Maka itu kita sebagai seorang pendidik jangan membedakan antara peserta didik. Maka dari itu harus menghargai perbedaan. Baik, cukup sekian dari penjelasan saya atas materi tentang tujuan pendidikan Islam dan pendidik memperhatikan kemampuan peserta didik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.